Ibu Saudara yang kasihi Tuhan, mari pagi hari ini kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur, sebab Tuhan baik dalam hidup kita. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami belajar kebenaran firman-Mu Tuhan, urapi setiap kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Saya yakin percaya setiap kita diberkati Tuhan dalam perlindungan Tuhan yang maha besar. Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi kita bertemu dalam doa pagi pada kesempatan hari ini dengan tema yang sama, yaitu intim bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, salah satu tanda kita intim, kita dekat dengan Tuhan adalah kita senantiasa apapun yang kita kerjakan, kita kompromi dulu dengan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, kita komunikasi dulu dengan Tuhan. Seperti Daud, Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari tokoh Alkitab yang luar biasa, Daud namanya. Mari bersama-sama kita buka di dalam 1 Samuel pasal 23 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. 1 Samuel pasal 23 ayat yang pertama sampai yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Judul perikop, Daud di Kehila. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Puji Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara baca kitab 1 Samuel, 2 Samuel, di situ menceritakan tentang bagaimana Daud luar biasa. Ya. Dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Kita tahu dalam
firman Tuhan yang kita baca. Sebelum Daud melakukan segala sesuatu. Di ayat yang kedua, lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan. Ini resolusi tahun 2026 Bapak Ibu Saudara. Kalau kemarin-kamarin kita seringkali melangkah sendiri dengan jalan pikiran kita sendiri, dengan apa yang kita inginkan, dengan apa yang ada. Tetapi hari ini resolusinya adalah bertanyalah dulu kepada Tuhan. Bertanyalah dulu kepada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara perlu penting bertanya kepada Tuhan? Supaya kita ngerti apakah yang kita kerjakan ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau bukan. Apakah yang kita kerjakan ini sesuai dengan perintah Tuhan atau sebaliknya. Seringkali yang kita pikirkan itu baik tetapi belum tentu baik menurut Tuhan. Sebaliknya, seringkali yang kita pikirkan ini sepertinya tidak baik, tetapi sebenarnya itu baik di dalam kehidupan kita menurut Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, di tahun 2026 ini, mari bersama-sama saya ajak untuk kita bertanya dulu kepada Tuhan. Maksudnya apa Thomas? Bertanya dulu kepada Tuhan. Sebelum melakukan segala sesuatu, berdoalah terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Minta petunjuk daripada Tuhan. Minta petunjuk daripada Tuhan. Saya ingin percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Saya ingin percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Ketika kita mau bergantung terus kepada Tuhan, berkomunikasi terus kepada Tuhan, kita akan diberikan jawaban daripada Tuhan. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara mengalami kegagalan demi kegagalan. Karena apa? Karena berpegangan pada pengertian kita sendiri. Kita lupa kita punya Tuhan yang besar. Seberapa banyak juga banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya berhasil dan beruntung. Kenapa? Karena setia bertanya dulu kepada Tuhan. Apapun yang ia kerjakan, bertanya dulu kepada Tuhan. Konsultasi dulu kepada Tuhan. Komunikasi dulu kepada Tuhan, membangun keintiman, membangun kedekatan terlebih dahulu kepada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga dia mengerti, sehingga dia tahu ini perintah Tuhan atau ini menyalahi aturan daripada Tuhan. Kerinduan setiap kita Bapak Ibu Saudara, kita boleh semakin hari semakin intim dengan Tuhan. Satu indikatornya, mari bersama-sama apapun yang kita kerjakan, bertanyalah dahulu kepada Tuhan. Bertanyalah dahulu kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara sedang di persimpangan jalan, Bapak Ibu Saudara sedang diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang begitu banyak. Bapak Ibu Saudara mungkin dalam doa-doa Bapak Ibu Saudara kok sepertinya berat. Coba tanya hamba-hamba Tuhan di sekeliling Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya bisa memberikan perimbangan, supaya bisa memberikan saran. Di tempat ini kita bersama-sama punya Bapak rohani yang sangat luar biasa, Bapak Gembala Sidang kita ya. Ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang lain yang Tuhan percayakan di tempat ini. Coba sharing Saudara, sharing juga. Saya yakin percaya mereka semua adalah kepanjang tanganan Tuhan juga. Setelah sharing, bertanya kepada Tuhan lagi, berdoa kepada Tuhan lagi. Saya ingin percaya Tuhan bisa menjawab apa yang menjadi kerinduan setiap kita. Saya ingin sharing Bapak Ibu Saudara. Beberapa tahun yang lalu saya mengalami kehancuran. Di satu titik saya berdoa kepada Tuhan, saya bertanya kepada Tuhan, apa yang mengakibatkan saya bisa sampai di titik ini? Tuhan dengan keras menegur saya. Tuhan berkata secara langsung ya. Tuhan dalam hati saya diperingatkan Tuhan, apa itu? Dan berkata, kamu sombong. Kamu sombong. Loh Tuhan, kesombongan saya yang di mana? Kan begitu ya, kita manusia selalu tanya gitu. Yang di mana? Bapak Ibu Saudara, saya ini banyak sekali dicurhati, banyak sekali mendapatkan
konseling-konseling dari teman-teman ya untuk memberikan saran dan sebagainya. Tetapi di satu titik saya mengalami problem-problem itu, saya tidak cerita kepada siapa-siapa. Saya pendam sendiri. Dan di situ Tuhan tegur saya, kamu sombong. Setiap kita butuh mentor, butuh orang-orang untuk menguatkan kita, menjadi kepanjang tanganan Tuhan bagi setiap kita. Maka saya ajarkan juga bagi Bapak Ibu Saudara untuk mencari mentor di dalam kehidupan. Mentor itu mungkin kelasnya ya mungkin bisa hamba-hamba Tuhan, atau mungkin orang-orang yang terdekat dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, yang Bapak Ibu Saudara pandang keimanannya mungkin lebih luar biasa dari Bapak Ibu Saudara. Perilakunya dan sebagainya bisa menjadi tolak ukur itu Bapak Ibu Saudara. Mari bersama-sama kita juga membangun relasi dengan orang-orang yang Tuhan siapkan di dalam sekeliling kita. Sehingga kita juga tidak salah jalan, tidak salah arah di dalam kehidupan kita. Bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu saudara. Bertanya juga kepada orang-orang sekeliling kita, menjadi mentor-mentor di dalam kehidupan kita. Dan setelah itu cross check lagi kepada Tuhan. Saya ingin percaya Tuhan akan jawab segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Resolusi tahun 2026 ini, mari intim terus dengan Tuhan. Kita mau melihat Allah di dalam kehidupan kita. Bertanyalah kepada Tuhan di dalam apapun aspek kehidupanmu, apapun yang akan engkau kerjakan. Mari bangun komunikasi dengan Tuhan. Amin. Mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini Tuhan ajarkan bagi setiap kami untuk kami boleh berkomunikasi lebih lagi dengan Engkau. Bertanya terlebih dahulu kepada Engkau apapun yang kami kerjakan. Biarlah semuanya boleh memuliakan Tuhan, boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami mau Tuhan, keintiman itu ada dalam kehidupan kami. Kami mau berlatih Bapa supaya kami lebih hari lebih intim. Kami mau senantiasa mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami juga mau Tuhan siapkan mentor-mentor yang terbaik bagi setiap kami, yang membantu kami, yang memberikan semangat, motivasi dalam kehidupan kami untuk semakin hari, semakin kami boleh dekat melekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang setia mendengarkan doa pagi secara online. Tuhan memberkati dengan luar biasa. Kami serahkan pagi hari ini sampai malam nanti ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang mulia. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.